tradisi Dayak dan hubungannya dengan kehidupan spiritual. Suku Dayak di Kalimantan dikenal dengan kekayaan tradisi dan budayanya yang sangat erat dengan kehidupan spiritual. Suku ini memiliki berbagai kepercayaan dan ritual yang berakar kuat pada penghormatan terhadap alam, leluhur, dan roh-roh yang diakini berperan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dari upacara syukuran hingga ritual untuk menyambut masa tanam, kepercayaan Dayak mencerminkan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Tradisi ini tidak hanya sebagai bagian dari budaya, tetapi juga sebagai jalan untuk menjaga keseimbangan alam dan keharmonisan dengan dunia roh. Kepercayaan pada alam dan leluhur. Salah satu aspek penting dalam kehidupan spiritual Dayak adalah kepercayaan bahwa alam, termasuk sungai, hutan, dan gunung, memiliki penghuninya sendiri, yaitu roh-roh penjaga. Bagi masyarakat Dayak, menjaga alam berarti menghormati para penghuni spiritual tersebut. Mereka meyakini bahwa setiap tindakan manusia terhadap alam akan berdampak pada keseimbangan kehidupan mereka. Di sebuah rumah panjang di Kalimantan, Pak Karung, seorang tetua adat, tengah menjelaskan kepada cucunya, anak Labi, tentang pentingnya menjaga hutan sebagai bagian dari ajaran leluhur mereka. Pak Karung, Labi, hutan ini adalah ibu bagi kita semua. Tanpa hutan, kita tak bisa hidup dengan baik. Di setiap pohon dan sungai, ada penghuni spiritual yang harus kita hormati. Anak Labi. Tapi, kakek, mengapa kita harus menghormati mereka? Bukankah hutan hanyalah tempat kita mencari makan? Pak Karung. Tidak, Nak. Hutan lebih dari itu. Jika kita merusaknya, para roh penjaga akan marah, dan itu bisa membawa bencana bagi kita semua. Leluhur kita selalu mengajarkan bahwa alam dan manusia harus hidup berdampingan. Ritual upacara gawai dan tiwah. Salah satu upacara penting dalam kehidupan masyarakat Dayak adalah gawai atau ritual syukuran panen. Gawai dilaksanakan untuk berterima kasih kepada roh-roh penjaga atas hasil panen yang melimpah. Ritual ini melibatkan tarian, musik, dan persembahan hasil bumi kepada leluhur. Selain gawai, masyarakat Dayak juga memiliki upacara tiwah, sebuah ritual pemindahan tulang leluhur yang dianggap sebagai bagian penting dari kehidupan spiritual mereka. Di tengah upacara gawai, Bu Aina, seorang tetua perempuan Dayak, tengah berbincang dengan Ibu Sari, seorang perempuan muda yang baru pertama kali ikut serta dalam ritual ini. Bu Aina. Sari, tahukah kamu mengapa kita harus memberikan persembahan ini? Ibu Sari. Saya kira ini hanya untuk menghormati leluhur kita, Bu. Apakah ada makna lain di balik persembahan ini? Bu Aina. Benar, kita memang menghormati leluhur. Tapi lebih dari itu, kita juga mengundang roh penjaga panen untuk memberkati ladang kita agar subur. Ini adalah cara kita memohon perlindungan mereka agar panen kita selalu baik. Ibu Sari. Oh, saya mengerti sekarang. Jadi, bukan hanya sekadar tradisi, tapi ada doa dan harapan untuk masa depan kita juga. Bu Aina. Tepat sekali, Sari. Itulah sebabnya setiap gerakan, setiap nyanyian, dan setiap persembahan memiliki makna mendalam bagi kehidupan kita. Hubungan dengan dunia roh. Masyarakat Dayak meyakini bahwa dunia roh adalah bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Mereka memiliki dukun atau balian yang dianggap sebagai perantara antara dunia manusia dan dunia roh. Balian ini memiliki peran penting dalam penyembuhan, ramalan, serta perlindungan dari gangguan roh jahat. Dalam kehidupan Dayak, seorang balian dihormati karena kemampuannya untuk menjaga keseimbangan spiritual dalam komunitas. Di malam hari, Pak Angai, seorang balian,
tengah berkumpul dengan beberapa warga, termasuk Pak Rintak yang datang untuk meminta bantuan karena keluarganya mengalami sakit yang berkepanjangan. Pak Rintak, Pak Angai, keluargaku sudah lama sakit dan tidak kunjung sembuh. Aku mohon bantuanmu, barangkali ini adalah ulah roh jahat. Pak Angai, aku bisa membantumu, Rintak. Kadang, roh yang terganggu bisa menyebabkan kesulitan seperti ini. Mari kita lakukan ritual malam ini untuk memohon bantuan para leluhur agar melindungi keluargamu. Pak Rintak, terima kasih, Pak Angai. Saya berharap keluarga saya bisa segera sembuh. Pak Angai, ingat, Rintak, ini bukan sekadar ritual. Kita harus selalu ingat untuk menjaga hati dan pikiran kita agar tidak mengganggu keseimbangan dengan dunia roh. Upacara penyambutan kehidupan baru dan perjalanan akhir. Dalam masyarakat Dayak, setiap fase kehidupan manusia, dari lahir hingga meninggal, memiliki upacara tersendiri. Misalnya, kelahiran seorang anak akan disambut dengan upacara yang penuh doa dan harapan. Sementara itu, ketika seseorang meninggal, masyarakat Dayak juga melakukan upacara untuk memastikan roh mereka diterima oleh leluhur dan dapat beristirahat dengan tenang. Di sebuah rumah panjang, Pak Laki baru saja mendapatkan cucu dan bersiap untuk mengadakan upacara penyambutan. Bu Ani, istrinya, membantu mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk upacara. Pak Laki, Ani, cucu kita harus disambut dengan baik. Semoga upacara ini membawa berkah dalam hidupnya. Bu Ani, ya, Laki. Semoga dia tumbuh menjadi anak yang menghormati leluhur dan menjaga tradisi kita. Pak Laki, kita harus menjelaskan tradisi kita ini saat dia dewasa nanti. Agar dia tahu bahwa kita hidup tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk meneruskan pesan dari leluhur. Bu Ani, benar, kita adalah penerus leluhur dan penjaga alam. Semoga semua roh yang baik memberkatinya. Penutup. Bagi masyarakat Dayak, kehidupan spiritual bukanlah sesuatu yang terpisah dari kehidupan sehari-hari. Setiap tindakan, baik terhadap sesama manusia maupun alam, dipandang sebagai bagian dari siklus spiritual yang melibatkan manusia, alam, dan roh leluhur. Hubungan yang erat dengan dunia roh membuat tradisi Dayak begitu kaya dan memiliki makna yang mendalam, menjadi pengingat bahwa manusia harus hidup selaras dengan alam dan menjaga warisan leluhur demi kelangsungan hidup generasi mendatang.